Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo budaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama untuk yang saya hormati Ibu Sofi Yunida Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah kelas L, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Nah, kami dari kelompok E yang dimana kami akan mempresentasikan terkait sistem informasi akuntansi. Nah, pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177, lalu berikutnya ada Marsa Dinda dengan NPM akhir 109, berikutnya ada Nabila Rohadatul A dengan NPM akhir 287, berikutnya ada Salwa Putri dengan NPM akhir 087, dan yang terakhir ada Alfian Fernanda dengan NPM akhir 361. Baik, saya akan menjelaskan terkait sistem informasi akuntansi itu sendiri atau bisa disebut dengan SIA. Nah, SIA sendiri merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data, lalu mengumpulkan data transaksi, mencatat dan menyimpan data, serta mengolah data menjadi informasi keuangan yang sangat berguna bagi para pembaca informasi. Lalu tujuan SIA sendiri ini apa sih? Yang pertama, mendukung operasional yang dimana seluruh kegiatan bisnis ini akan dicatat. Sebagai contoh, pembelian, pembayaran juga akan dicatat. Berikutnya juga membantu pengambilan keputusan di mana informasi yang didapat bagi manajemen akan sangat membantu mereka untuk melakukan perencanaan, lalu mengambil keputusan serta evaluasi. Lalu ada juga menjaga aset perusahaan yang dimana diharapkan nanti di sini dengan adanya SIA ini dapat mencegah kecurangan dan kesalahan. Lalu fungsi utama SIA sendiri yaitu yang pertama mengumpulkan dan menyimpan data, yang kedua mengolah data menjadi informasi, lalu menyediakan pengendalian. Berikutnya ada terminologi dasar akuntansi. Yang pertama ada peristiwa. Peristiwa ini yang dimana dia ini mempengaruhi langsung kondisi keuangan perusahaan. Ini tuh bisa dari pihak internal dan eksternal. Lalu berikutnya ada transaksi yang dimana dia ini suatu kegiatan yang terjadi atas pertukaran bisa antar pihak atau beberapa pihak, yaitu sebagai contoh adanya kegiatan jual dan beli. Berikutnya ada akun. Nah, akun ini tuh catatan sistematis atas sebuah transaksi yang akan mempengaruhi seperti aset, kewajiban, lalu ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, akun sendiri dirinci lagi menjadi dua atau dibagi menjadi dua, ada akun real dan akun nominal. Akun real ini akun permanen yang siklusnya akan terus terulang. Sebagai contoh ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Sedangkan untuk akun nominal atau akun sementara, akun yang akan ditutup di beberapa periode. Seperti contoh ada pendapatan dan akun beban. Nah, berikutnya ada buku besar yang dimana akan kita gunakan untuk memposting akun-akun ya, kayak terperinci sendiri-sendiri seperti biasanya di buku besar ini. Lalu berikutnya ada jurnal yang dimana digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi. Jadi masuk ke penjurnalan. Berikutnya ada debit dan kredit yang dimana seperti kita ketahui bersama bahwa sisi kiri ini akan dipakai untuk debit dan sisi kanan ini dipakai untuk kredit. Nah, untuk debit kredit ini, setiap debit dan kredit ini bukan berarti penurunan atau peningkatan secara langsung. Jadi harus kita baca seluruh data-data transaksi yang ada. Jadi bukan berarti setiap debit itu bertambah, setiap kredit itu berkurang, bukan berarti seperti itu. Dan untuk aset dan beban ini jika bertambah itu akan didebit. Untuk kewajiban dan pendapatan jika bertambah juga akan kredit. Lalu berikutnya untuk ekuitas ini jika bertambah akan dikredit. Jadi yang bertambah di debit ini hanya ada di aset dan beban saja. Nah, berikutnya ada persamaan dasar akuntansi seperti yang kita ketahui bersama bahwa aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas atau liabilitas ditambah ekuitas. Yang artinya semua yang dimiliki perusahaan berasal dari utang dan modal dari si pemilik. Nah, transaksi itu selalu menjaga keseimbangan antar persamaan ini. Jadi selalu seimbang antara aset, kewajiban, dan ekuitas. Seperti itu.
Berikutnya ada laporan keuangan yang dimana sudah kita ketahui bersama bahwa ada 5 dasar terkait laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, lalu laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan yang terakhir ada CALK, yaitu catatan atas laporan keuangan. Lalu struktur kepemilikan sendiri, yang pertama ada perusahaan perseorangan yang dimiliki hanya satu orang saja. Sebagai contoh, toko kelontong, warung-warung itu yang dimiliki oleh satu orang, kayak mungkin warung Madura ya, kayak toko-toko kelontong seperti itu, yang dimana dia laporan keuangannya itu sederhana dan biasanya itu modalnya tuh dari satu pemilik saja. Lalu berikutnya ada perusahaan partnership atau persekutuan yang dimiliki lebih dari satu orang, biasanya kayak usaha bareng teman yang dimana labanya tuh akan dibagi menjadi 2 atau berapa gitu ya, dan dimana modalnya ini tuh nggak hanya satu orang. Jadi modalnya ini dari 2 orang yang tergabung untuk membuka suatu perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir ada perusahaan perseroan atau PT atau perusahaan terbuka. Ini tuh perusahaan besar yang dimana biasanya ditandai dengan kayak kata terakhir TBK, terbuka, kayak gudang garam, PT Gudang Garam Terbuka, TBK gitu-gitu. Nah, ini tuh dimiliki oleh para pemegang saham yang dimana modalnya ini dari saham, dan untuk pemiliknya ini itu nggak hanya satu orang atau 2 orang, tetapi banyak karena setiap orang dapat membeli saham di perusahaan tersebut. Berikutnya ada siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini selalu terjadi berulang ya. Yang pertama yaitu mencatat transaksi ke jurnal, ini udah pasti banget. Lalu berikutnya memposting ke buku besar, berikutnya menyusun neraca saldo, lalu membuat jurnal penyesuaian, menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, setelah ada di jurnal penyesuaian dibuat lagi neraca saldo, lalu menyusun laporan keuangan, dan membuat jurnal penutup. Jadi ini penutup kayak akun-akun nominal, akun nominal tadi, yang akun sementara seperti pendapatan dan beban ini akan ditutup pada jurnal penutup. Lalu menyusun neraca saldo setelah penutupan. Nah, jadi seperti itu. Itu siklus akuntansi. Berikutnya ada contoh laporan keuangan plus struktur kepemilikan. Ini ada corporation dan ada perusahaan partnership. Jadi mereka terlihat jelas bahwa ada yang dari benar-benar penambahannya di modal pemilik, ada juga yang dari saham. Lalu berikutnya ada contoh persamaan dasar akuntansi. Ini udah sering seperti yang kita ketahui sebelumnya. Jadi ada aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Gimana pun itu hasilnya pasti harus sama antara aset dan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi kanan dan kiri harus seimbang, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian kedua, yaitu mencatat dan juga meringkas transaksi dasar. Lalu untuk yang pertama ada jurnal atau pencatatan transaksi. Nah, jurnal sendiri adalah buku catatan entry asli yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi secara kronologis dalam bentuk debit dan juga kredit. Nah, setiap entry jurnal itu pasti terdiri dari yang pertama ada tanggal transaksi, yang kedua ada akun yang didebit dan juga dikredit, yang ketiga ada jumlah nominal, yang keempat ada penjelasan transaksi. Nah, perusahaan biasanya menggunakan jurnal umum untuk semua transaksi, dan biasanya juga bisa menggunakan jurnal khusus untuk transaksi yang sering terjadi, seperti penerimaan kas ataupun penjualan, agar pencatatan bisa lebih efisien. Nah, pencatatan ini selalu diawali dengan analisis transaksi untuk menentukan akun-akun yang terlibat serta posisi debit dan juga kreditnya. Untuk contohnya seperti gambar yang ada di slide ini. Lalu selanjutnya yaitu posting ke buku besar. Nah, posting adalah proses memindahkan data dari jurnal ke buku besar. Untuk langkah-langkahnya ada 4. Yang pertama yaitu mencatat tanggal dan juga jumlah debit ke akun terkait. Untuk yang kedua yaitu menuliskan nomor referensi akun.
Yang ketiga, mencatat jumlah kredit ke akun yang sesuai atau terkait. Dan yang terakhir yaitu menuliskan referensi jurnal sebagai tanda sudah diposting. Nah, buku besar ini itu dapat berbentuk dua macam. Yang pertama yaitu seperti huruf T atau yang biasa kita sebut akun T, dan juga berbentuk 3 kolom yaitu debit, kredit, dan juga saldo. Proses ini itu bertujuan untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan akun agar saldo setiap akun dapat diketahui kapan mereka keluar dan juga mereka masuk. Nah, selanjutnya yaitu bagan akun. Bagan akun adalah daftar akun yang digunakan perusahaan beserta nomor kodenya. Sistem penomoran dapat membantu pengelompokan akun. Misalnya, nomor 100 hingga 199 adalah akun aset, 200 hingga 299 adalah akun kewajiban, 300 hingga 399 adalah akun ekuitas, 400 hingga 499 adalah akun pendapatan, dan 500 hingga 799 adalah akun beban. Nah, jumlah akun yang berbeda ini tergantung skala dari perusahaannya. Misalnya perusahaan kecil seperti SoftBank. Nah, perusahaan ini cenderung memiliki akun lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar seperti Anheuser-Busch InBev yang mereka bisa membutuhkan hingga ribuan akun. Lalu selanjutnya yaitu proses perekaman transaksi. Nah, proses pencatatan atau perekaman transaksi itu meliputi 3 hal, yaitu yang pertama analisis transaksi, yang kedua pencatatan di jurnal, dan yang terakhir yaitu posting ke buku besar. Contoh transaksi itu meliputi investasi pemegang saham, pembelian peralatan, pembayaran sewa, pembayaran gaji, penerimaan pendapatan jasa, dan juga pembagian dividen. Nah, setiap transaksi itu harus dianalisis terlebih dahulu untuk menentukan akun dan posisi debit kreditnya sebelum dicatat. Di sini ada gambar bentuk proses perekaman transaksi yang dimana gambar tersebut menunjukkan langkah-langkah dasar dalam proses pencatatan menggunakan transaksi di bulan Oktober dari Yaziki Advertising AS. Periode akuntansi Yaziki adalah 1 bulan. Analisis dasar dan analisis debit kredit mendahului penjurnalan dan posting setiap transaksi. Untuk mempermudah, mereka juga menggunakan bentuk akun T dalam ilustrasi dan bukan menggunakan bentuk akun standar atau akun 3 kolom. Lalu selanjutnya yaitu neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar seluruh akun dan juga saldo akhir pada waktu tertentu. Nah, fungsi dari neraca saldo ini yaitu untuk membuktikan keseimbangan debit dan juga kredit, untuk mendeteksi kesalahan pencatatan, dan juga untuk menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Nah, total kolom debit itu harus sama dengan total kolom di kredit. Namun, neraca saldo itu juga tidak menjamin bebas dari kesalahan karena masih mungkin bisa terjadi kesalahan seperti transaksi yang lupa tidak dicatat ataupun salah dalam memasukkan akun-akun tersebut. Untuk bab selanjutnya yaitu mengidentifikasi dan menyiapkan jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah identifikasi penyusunan jurnal penyesuaian. Mengapa jurnal penyesuaian diperlukan? Penyesuaian dibuat agar yang pertama pendapatan diakui pada saat jasa diberikan, prinsip pengakuan pendapatan. Yang kedua ada beban diakui pada periode saat terjadi, prinsip pengakuan beban. Lalu ada penyesuaian yang diperlukan karena yang pertama ada tidak semua transaksi dicatat setiap hari. Yang kedua ada biaya yang terjadi karena berlalunya waktu. Yang ketiga ada transaksi yang belum dicatat karena informasinya belum diterima. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada peran jurnal penyesuaian. Yang pertama memastikan laporan posisi keuangan, menampilkan aset, kewajiban, dan ekuitas yang benar pada tanggal laporan. Yang kedua memastikan laporan laba rugi mencerminkan pendapatan dan beban yang tepat untuk periode tersebut. Yang ketiga dilakukan setiap kali perusahaan menyusun laporan keuangan. Lalu ada konsep dasar underlying konsep, yaitu penyusunan laporan keuangan untuk periode pendek, bulanan atau kuartalan, yaitu membuat informasi lebih cepat tersedia tetapi sering memerlukan estimasi sehingga dapat mempengaruhi tingkat ketepatan.
Selanjutnya yaitu jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama ada deferrals atau penangguhan. Penangguhan adalah beban atau pendapatan yang kasnya sudah diterima atau dibayar tetapi pengakuannya dilakukan kemudian. Terdiri dari beban dibayar di muka, beban yang sudah dibayar tunai sebelum digunakan atau dikonsumsi. Contoh, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Lalu ada pendapatan diterima di muka, dan yang terakhir ada uang sudah diterima sebelum jasa diberikan. Lalu yang kedua ada akrual atau akrual adalah pendapatan atau beban yang sudah terjadi tetapi kasnya belum diterima atau dibayar dan belum dicatat. Terdiri dari pendapatan yang masih harus diterima, jasa yang sudah diberikan tetapi belum menerima kas atau belum dicatat. Lalu ada beban yang masih harus dibayar. Terus yang terakhir ada beban sudah terjadi tetapi belum dibayar atau belum dicatat. Selanjutnya yaitu ada jurnal penyesuaian untuk penangguhan atau deferrals. Yang pertama, beban dibayar di muka. Contoh, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Jurnal penyesuaiannya debit di beban, kreditnya itu aset. Lalu yang kedua ada penyusutan. Contoh, bukan penurunan nilai pasar, merupakan pembagian biaya secara sistematis. Terus yang ketiga bersifat estimasi. Jurnal penyesuaiannya debitnya itu beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Yang ketiga ada pendapatan diterima di muka. Awalnya dicatat sebagai liabilitas, setelah jasa diberikan, debitnya yaitu mengurangi kewajiban, kreditnya pendapatan menambah. Lalu ada jurnal penyesuaian untuk akrual. Yang pertama, pendapatan akrual. Pendapatan akrual adalah pendapatan yang sudah dihasilkan tetapi belum dicatat atau ditagih pada tanggal laporan keuangan. Jurnal penyesuaiannya, debitnya itu piutang usaha, aset bertambah, kreditnya pendapatan jasa, ekuitas bertambah. Yang kedua ada beban akrual, beban yang telah terjadi namun belum dibayar atau dicatat, contohnya bunga, pajak, dan gaji. Yang A ada bunga akrual, dihitung berdasarkan nilai nominal nota, tingkat bunga tahunan, dan jangka waktu. Rumusnya nilai nominal dikali suku bunga tahunan dikali waktu dalam tahun sama dengan bunga. Jurnal penyesuaiannya debit, beban bunga, kredit, utang bunga. Yang B ada gaji akrual, terjadi ketika karyawan sudah bekerja namun tanggal gajian jatuh setelah tanggal penutupan laporan keuangan. Jurnal penyesuaiannya beban gaji dan upah. Jurnal penyesuaiannya debit, beban gaji dan upah, kredit, utang gaji dan upah. Yang ketiga ada piutang tak tertagih. Perusahaan harus mengestimasi jumlah piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih agar nilai piutang di neraca tetap realistis. Contoh, akun kontra aset digunakan untuk penyisian piutang tak tertagih. Jurnal penyesuaiannya, debitnya itu beban piutang tak tertagih, kreditnya penyisian piutang tak tertagih. Materi selanjutnya yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah semua jurnal penyesuaian dicatat dan diposting ke buku besar, perusahaan menyusun neraca saldo setelah penyesuaian. Fungsi membuktikan kesamaan total debit dan kredit. Pentingnya merupakan dasar utama dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan neraca. Contoh neraca saldo setelah penyesuaian. Selanjutnya kita masuk ke bagian preparing financial statement. Sederhananya, ini adalah proses merapikan dan meringkas semua catatan transaksi yang sudah kita buat selama satu periode. Tujuannya ada 3. Yang pertama, untuk menjamin laporan kita agar akurat dan sistematis. Lalu yang kedua itu untuk menyiapkan fondasi untuk periode baru. Lalu yang ketiga, memudahkan kita dalam melakukan analisis keuangan nantinya. Nah, sebelumnya penting untuk kita pahami bahwa preparing financial statement ini bukan sekedar mencetak laporan saja. Di dalamnya terdapat serangkaian siklus teknis untuk memastikan pembukuan kita benar-benar tuntas. Langkah-langkah tersebut meliputi jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, hingga jurnal pembalik. Selanjutnya, mari kita bahas satu-satu langkah-langkah tersebut. Langkah pertama dalam bagian penyusunan ini adalah jurnal penutup. Sesuai dengan namanya, kita menutup akun-akun sementara seperti pendapatan, beban, dan brief dengan memindahkannya ke modal. Seperti yang terlihat di tabel contoh ini, tujuannya agar saldo akun tersebut menjadi 0. Sehingga di periode berikutnya kita tidak membawa beban dari periode sebelumnya dan mulai dengan angka yang lebih bersih.
Setelah ditutup, kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan. Di sini, kita melakukan pengecekan terakhir untuk memastikan debit dan kredit tetap seimbang. Bisa diperhatikan pada contoh, akun yang tersisa di sini hanyalah akun permanen saja, yaitu aset, kewajiban, dan modal. Akun-akun inilah yang menjadi saldo awal untuk kita bekerja di periode mendatang. Lalu ada yang namanya jurnal pembalik. Ini sifatnya opsional dan dilakukan tepat di hari pertama periode baru. Cara kerjanya adalah membalik jurnal penyesuaian tertentu dari akhir periode lalu. Gunanya sangat praktis, yaitu untuk menyederhanakan pencatatan rutin dan menghindari resiko double entry atau kesalahan catat pada beban atau pendapatan yang masih harus diselesaikan. Sebagai kesimpulan dari bagian preparing financial statement, mari kita perhatikan kembali bagian siklus akuntansi ini. Apa yang baru saja saya paparkan tadi adalah garis finish dari sebuah periode akuntansi. Dimulai dari poin nomor 7, yaitu menyusun laporan keuangan itu sendiri. Kemudian di poin nomor 8, jurnal penutup untuk menolkan akun sementara. Dilanjutkan poin nomor 9, neraca saldo setelah penutupan untuk memastikan semuanya tetap balance. Dan terakhir, di poin nomor 10, jurnal pembalik sebagai persiapan masuk ke periode berikutnya dengan menyelesaikan langkah 7-10 ini, maka tugas kita dalam menyiapkan laporan keuangan sudah tuntas secara menyeluruh. Yang kelima, ada financial statement for a merchandising company. A financial statement for a merchandising company adalah laporan keuangan pada perusahaan dagang yang merupakan laporan yang mencatat kinerja keuangan pada suatu siklus jual beli barang tanpa produksi. Nah, laporan keuangan pada perusahaan dagang ini disiapkan berdasarkan neraca saldo yang telah disesuaikan yang terdiri dari 1. Income statement atau laporan laba rugi. Nah, laporan ini itu mengklasifikasikan jumlah ke dalam kategori seperti gross profit atau laba bruto atas penjualan, pendapatan operasional, laba sebelum pajak penghasilan, dan laba. Yang kedua, ada retained earning statement atau laporan laba ditahan. Nah, yaitu suatu perusahaan dapat menahan laba bersih yang diperoleh dari bisnisnya atau dapat mendistribusikannya kepada shareholders dengan pembayaran dividen. Yang ketiga, ada statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini merupakan laporan keuangan sistematis yang menggambarkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, yang terakhir ada closing entries atau jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini merupakan jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menolkan saldo akun nominal seperti pendapatan dan beban serta akun pembantu modal seperti brief atau laba rugi untuk memindahkan akun-akun tersebut ke dalam akun yang permanen. Lalu saya akan menjawab soal 1 bagian CA 1.12. Soal A, isu etika apa yang tampaknya terlibat dalam kasus ini? Jawaban 1. Integritas dan tekanan pelaporan keuangan. Contoh, manipulasi laporan keuangan. Terdapat tekanan untuk membuat entry akuntansi yang tidak diyakini kebenarannya oleh staf departemen pelaporan. Yang kedua, tanggung jawab profesional dan ketakutan akan sanksi. Contoh, ketakutan akan hukuman, yaitu Troy Norman menyatakan rasa takutnya untuk dipenjara akibat melakukan perintah yang ia yakini salah. Yang ketiga, budaya organisasi dan tekanan dari atasan. Contoh, otoritarisme. Atasan meminta staf untuk tetap tinggal dan menuruti perintah meskipun staf tersebut memiliki keraguan moral yang mendalam. Soal B, apakah Troy Norman bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? Menurut saya, penilaian mengenai apakah tindakannya tidak pantas atau tidak bermoral dapat dilihat dari beberapa sudut pandang etika profesi. Yang A, indikasi tindakan yang tidak pantas atau tidak bermoral. Yang pertama, melakukan entry yang diyakini salah. Norman mengakui bahwa ia tidak percaya entry yang diminta untuk dibuat adalah benar. Yang kedua, keterlambatan dalam bertindak. Ia baru mengaku bersalah dan memberikan kesaksian setelah kasus tersebut terungkap demi menghindari hukuman penjara. Lalu yang B, ada faktor keadaan. Yang pertama, ada tekanan dari atasan. Norman berada di bawah tekanan Scott Sullivan yang memintanya untuk tidak melompat dari pesawat atau mengundurkan diri
atau mengundurkan diri dan menyerah. Lalu ada ketakutan akan sanksi. Ia menyatakan rasa takut yang besar akan dipenjara dan sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri bersama rekan lainnya. Kemudian ada soal C, yaitu apa yang akan saya lakukan jika saya adalah Troy Norman. Nah, jika saya adalah sebagai Troy Norman, maka saya akan melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, menolak secara tegas untuk mencatat entry yang tidak berdasar dengan dokumen pendukung atau justifikasi akuntansi yang sah. Yang kedua, saya akan melaporkan ke komite audit internal jika ada, untuk menghindari keterlibatan langsung dalam penipuan. Dan yang terakhir, saya akan mengundurkan diri jika tekanan untuk melakukan tindakan yang ilegal terus berlanjut. Kemudian ada soal D, siapa saja stakeholders dalam kasus ini? Nah, stakeholders dalam kasus ini adalah satu, Troy Norman sebagai manajer pelapor, kedua, Scott Sullivan sebagai CFO, David Myers, Bernie Ebbers, dan seluruh karyawan WorldCom. Setelah kita memahami teori dan siklusnya, mari kita terapkan ke dalam sebuah studi kasus mengenai pengakuan pendapatan. Di sini ada 3 skenario yang akan kita uji kelayakannya berdasarkan standar akuntansi. Skenario pertama, perusahaan menerima uang tunai di muka untuk langganan majalah. Apakah ini layak dicatat langsung sebagai pendapatan? Jawabannya itu tidak layak. Alasannya, karena dalam akuntansi, kita tidak boleh mengakui pendapatan hanya karena uangnya sudah di tangan. Selama majalahnya belum terkirim, uang tersebut dianggap sebagai utang atau kewajiban kepada pelanggan. Tujuannya, agar laporan keuangan tidak terlihat terlalu bagus di awal, padahal sebenarnya perusahaan masih punya kewajiban besar di masa depan. Lalu skenario kedua, perusahaan mengirimkan majalah setiap bulan. Apakah ini layak dicatat sebagai pendapatan? Jawabannya sangat layak. Alasannya, karena pada saat majalah dikirim, perusahaan sudah benar-benar melakukan pekerjaannya. Di titik inilah, uang yang tadinya berupa titipan resmi berubah menjadi pendapatan perusahaan. Tujuannya, agar pendapatan dicatat secara bertahap sesuai kenyataan kerja setiap bulannya, sehingga laporan laba rugi bulanan menjadi akurat. Lalu skenario ketiga, mengakui sebagian pendapatan dari penjualan tunai dan sebagian dari penerbitan secara tidak konsisten. Bagaimana menurut kita? Jawabannya ini tidak layak. Alasannya, karena cara ini tidak konsisten dan tidak punya dasar aturan yang kuat. Pendapatan harus mengikuti kapan barang diserahkan, bukan dibagi-bagi sesuka hati tanpa alasan yang jelas. Lalu tujuannya untuk menjaga integritas laporan keuangan agar tetap mengikuti standar siklus akuntansi yang benar dan tidak membingungkan orang yang membacanya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal 2 bagian CA 2.6. Saya akan jawab soal A, yaitu jelaskan alasan mengapa biaya diakui sebagai beban pada saat produk dijual. Nah, jawabannya yaitu biaya diakui sebagai beban karena sesuai dengan prinsip matching yang dimana mempertemukan pendapatan dan biaya. Jadi, biaya ini harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya. Soal barang terjual, perusahaan mendapatkan pendapatan yang berarti biaya tersebut akan diakui sebagai beban pokok penjualan. Nah, tentu saja semisal kita membeli suatu pensil dan dengan harga 5.000 dan akan kita jual dengan harga 7.000. Nah, tentu saja yang 5.000 tadi akan diakui sebagai BPP atau beban pokok penjualan, yang dimana kita telah mendapatkan penghasilan sebesar 2.000 atas penjualan produk tersebut. Nah, tujuannya itu apa sih? Tujuannya yaitu agar laba yang dilaporkan ini dapat akurat serta dapat menunjukkan hubungan antara pendapatan dan biaya. Jadi biar dicatatnya tuh nggak bingung dan double-double. Lalu berikutnya saya akan menjawab soal yang B, yaitu mengapa alasan biaya langsung diakui sebagai beban periode. Nah, jawabannya yaitu, biaya langsung akan diakui sebagai beban periode
dikarenakan biaya tersebut tidak memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang atau di masa depan. Manfaatnya hanya untuk periode sekarang dan tidak bisa dikaitkan langsung dengan pendapatan tertentu. Manfaatnya ini tuh langsung habis, sehingga biaya tersebut dianggap sebagai beban. Contohnya, ada gaji karyawan, lalu biaya listrik, biaya telepon, dan biaya administrasi, lalu biaya lain-lainnya. Dan dia ini manfaatnya tuh akan habis di saat itu aja, jadi kayak nggak bisa buat masa depan. Jadi dia udah nggak bernilai ekonomis lagi, maka biaya langsung akan dianggap sebagai beban periode, seperti itu. Lalu soal yang C, kapan biaya diakui sebagai aset? Nah, biaya akan diakui sebagai aset jika memberikan manfaat ekonomi di masa depan, masih bisa digunakan dalam beberapa periode, serta dapat membantu menghasilkan pendapatan di masa depan. Dan karena manfaatnya ini belum habis, sehingga akan dicatat sebagai aset terlebih dahulu. Seperti itu. Seperti persediaan, kita membeli suatu persediaan. Nah, dia ini akan menghasilkan manfaat di masa depan, manfaat ekonomis, maka dari itu dia akan dicatat sebagai aset terlebih dahulu sebelum nantinya dia akan dicatat sebagai beban ketika produk tersebut telah terjual. Sebagai contoh, nah, lalu berikutnya soal yang C, kapan biaya diakui sebagai aset? Nah, jawabannya, biaya akan diakui sebagai aset jika memberikan manfaat ekonomi di masa depan dan masih bisa digunakan dalam beberapa periode serta dapat membantu menghasilkan pendapatan di masa depan. Karena manfaatnya belum habis sehingga akan dicatat sebagai aset terlebih dahulu. Jadi dia ini masih ada manfaat di masa yang akan datang, di masa depan, manfaat ekonomis, jadi dia nggak akan dicatat sebagai beban dan akan diakui sebagai aset. Contohnya seperti pembelian mesin, pembelian persediaan barang, lalu sewa dibayar di muka, dan asuransi dibayar di muka, dan lain sebagainya. Dia akan dicatat sebagai aset terlebih dahulu, ada di bagian aset. Nah, nanti ketika sudah menyusut atau beberapa manfaatnya telah dipakai, dia akan dicatat sebagai beban di masa yang akan datang ketika manfaatnya telah habis tersebut. Lalu di sini saya akan menjawab soal poin D, yaitu beberapa beban dialokasikan ke periode akuntansi tertentu berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan juga rasional. Jelaskan alasan mendasar pengakuan beban berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Untuk jawabannya yaitu alasan mendasar pengakuan beban berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan juga rasional itu karena biaya aset yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode itu tidak boleh langsung dicatat menjadi satu atau dicatat sekaligus, karena aset tersebut itu dapat dipakai selama beberapa periode lagi, sehingga biaya yang akan dialokasikan itu juga harus secara bertahap, misalnya melalui penyusutan ataupun amortisasi. Nah, tujuannya dilakukan hal tersebut agar laba tiap periode itu bisa lebih adil dan juga tidak terjadi ketimpangan. Lalu, biaya yang dicatat juga akan sesuai dengan periode saat manfaat aset digunakan. Dan yang terakhir yaitu agar laporan keuangan itu bisa mencerminkan kondisi yang sebenar-benarnya. Nah, sehingga alokasi itu akan dilakukan secara sistematis dan juga rasional agar dapat sesuai dengan prinsip penandingan dan juga periodisasi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjawab poin E, yaitu identifikasilah kondisi-kondisi di mana suatu biaya itu dapat diperlakukan sebagai kerugian atau dikatakan sebagai kerugian. Nah, jawabannya biaya akan diakui sebagai kerugian itu jika sudah tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya yaitu aset mengalami penurunan nilai, aset rusak, hilang maupun musnah, aset dijual lebih rendah daripada nilai barang atau manfaatnya atau nilai bukunya, lalu persediaan yang telah usang atau tidak laku,
Dan yang terakhir, ketika proyek dibatalkan sehingga biaya tidak dapat dipulihkan atau dikembalikan kembali. Intinya, jika manfaat ekonomi hilang atau tidak bisa diperoleh kembali, maka biaya tersebut bisa diakui sebagai kerugian pada periode terjadinya.